Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Ayu Astuti dari Prodi Manajemen 401. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengasuhan anak usia dini. Cara pengasuhan anak usia dini yaitu merupakan periode penting dalam perkembangan seorang anak. Pada masa ini, anak-anak belajar hal penting dari lingkungan sekitarnya, termasuk dari orang tua dan pengasuhnya. Berikut adalah beberapa cara pengasuhan yang efektif untuk anak usia dini. Yang pertama, berikan kasih sayang dan perhatian. Kasih sayang adalah kebutuhan dasar setiap anak. Memberikan kasih sayang yang tulus akan memberikan anak merasa nyaman dan dicintai. Sentuhan fisik seperti pelukan, ciuman, dan genggaman tangan sangat penting. Selain itu, luangkan waktu untuk bermain dan berbicara dengan anak. Interaksi ini hanya memperkuat ikatan emosional tetapi juga membantu perkembangan bahasa dan emosional anak. Yang kedua, penuhi kebutuhan dasar. Pastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, seperti makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan lingkungan yang aman. Nutrisi yang baik sangat penting untuk perkembangan otak dan fisik anak. Pastikan anak mendapat makanan yang seimbang, kaya akan vitamin dan mineral. Selain itu, tidur yang cukup juga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Buatlah rutinitas tidur yang konsisten dan lingkungan tidur yang nyaman. Yang ketiga, berikan pendidikan dan stimulasi yang tepat. Anak usia dini belajar melalui bermain. Oleh karena itu, sediakan mainan yang edukatif dan sesuai dengan usia mereka. Buku cerita, puzzle, dan permainan kreatif dapat merangsang perkembangan kognitif anak. Selain itu, bacakan cerita sebelum tidur untuk meningkatkan keterampilan bahasa dan imajinasi mereka. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak atau berkebun, yang dapat mengajarkan mereka keterampilan hidup dasar. Yang keempat, terapkan disiplin yang positif. Disiplin yang positif adalah pendekatan pengasuhan yang menekankan pada pengajaran dan pembelajaran daripada hukuman. Jelaskan aturan dan cara yang mudah dipahami anak dan konsisten dalam penerapannya. Gunakan pujian dan penghargaan untuk memperkuat perilaku positif. Jika anak melakukan kesalahan, berikan penjelasan mengapa tindakan tersebut salah dan ajarkan cara yang benar. Yang kelima, bangun kognitif yang efektif. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting. Dengarkan apa yang dikatakan anak dengan penuh perhatian dan beri respon yang positif. Hindari pengabaian atau pemotong pembicaraan anak. Buatlah suasana yang nyaman agar anak merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Komunikasi yang efektif akan membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang baik. Yang keenam, berikan contoh yang baik. Anak-anak belajar apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari. Tunjukkan sikap yang sopan, hormat, dan jujur dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, tunjukkan cara mengelola emosi emosi yang baik, seperti mengendalikan amarah dan menunjukkan empati. Anak akan meniru perilaku orang tua. Jadi, penting untuk menjadi panutan yang baik. Yang ketujuh, berikan kesempatan untuk mandiri. Memberikan kesempatan anak untuk mandiri dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan mereka. Biarkan anak mencoba melakukan tugas-tugas sendiri, seperti mengenakan pakaian, membereskan mainan, atau menyusun makanan. Berikan bimbingan dan dukungan, tetapi hindari terlalu banyak membantu. Kesempatan untuk mandiri akan mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedelapan, jaga kesehatan mental anak. Kesehatan mental anak sama pentingnya dengan kesehatan fisiknya. Ciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional anak. Kenali tanda-tanda stres atau kecemasan anak dan cari cara untuk mengatasinya. Berikan dukungan emosi dan dorongan
emosional dan dorongan agar anak merasa dihargai dan diterima. Jika perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog anak. Yang kesembilan, bangun kebiasaan yang baik. Membangun kebiasaan yang baik sejak dini akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Ajarkan anak tentang penting menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan sebelum makan dan menyikat gigi sebelum tidur. Selain itu, biasakan anak untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan-kebiasaan ini akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kebersihan. Yang ke-10, jadilah pendengar yang baik. Mendengarkan anak yang penuh perhatian adalah bentuk pengasuhan yang penting. Tunjukkan minat apa yang mereka katakan dan berikan respon yang tepat. Hindari memberikan penilaian atau kritik yang berlebihan. Dengan menjadi pendengar yang baik, anak akan merasa dihargai dan lebih terbuka dalam berbagi perasaan dan pengalaman mereka. Yang ke-11, berikan dukungan dalam proses belajar. Setiap anak memiliki keunikan dalam cara mereka belajar. Berikan dukungan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Cara membandingkan anak dengan anak lain, karena setiap anak memiliki perbedaan atau perkembangan yang berbeda. Dukunglah mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Berikan pujian atas usaha atau prestasi yang mereka capai sekecil apapun. Yang ke-12, jaga keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga adalah fondasi penting dalam pengasuhan anak. Untuk menjaga hubungan yang baik antara anggota keluarga, hindari konflik yang berlarut-larut dan mencobalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Anak akan merasa lebih aman dan bahagia dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Yang ke-13 adalah kenali dan hargai keunikan anak. Setiap anak memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Kenali kelebihan dan kekurangan anak serta hargai keunikan mereka. Hindari memaksakan anak untuk menjadi seperti yang diinginkan orang tua. Dukunglah anak dalam mengembangkan potensi mereka dan berikan apresiasi atas setiap pencapaian yang mereka raih. Yang ke-14, berikan dukungan sosial. Anak-anak perlu belajar berinteraksi dengan teman sebaya. Dorong anak untuk bermain dan berteman dengan teman-teman yang mereka dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan belajar tentang kerjasama, berbagi, dan toleransi. Selain itu, anak-anak untuk bergabung dalam kegiatan komunitas yang positif seperti klub atau organisasi anak. Yang ke-15, perhatikan tanda-tanda perkembangan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Perhatikan tanda-tanda perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Jika ada keterlambatan atau masalah perkembangan, segera konsultasikan dengan ahli atau profesional kesehatan. Intervensi dini sangat penting untuk memastikan anak untuk mendapat bantuan yang mereka butuhkan. Yang ke-16, berikan penghargaan dan pujian. Penghargaan dan pujian adalah motivasi yang kuat bagi anak. Berikan pujian yang tulus untuk usaha dan prestasi mereka. Hindari pemberian pujian yang berlebihan atau tidak tepat, karena dapat membuat anak merasa tidak tulus. Penghargaan bisa berupa kata-kata pujian, pelukan, atau hadiah kecil yang bermakna. Yang ke-17, ajarkan anak tentang nilai dan etika. Pendidikan nilai dan etika sangat penting dalam pengasuhan anak. Ajarkan anak tentang nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, hormat, dan empati. Jelaskan mengapa nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh konkret dan diskusikan dengan situasi yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Yang ke-18, hindari kekerasan dalam pengasuhan. Kekerasan baik fisik maupun verbal tidak memiliki tempat dalam pengasuhan anak.
kekerasan dalam menyebabkan trauma yang berdampak negatif pada perkembangan anak. Gunakan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang dalam menghindari perilaku yang sangat sulit. Jika mereka kesulitan dalam mengendalikan emosi, cari cara lain dari ahli atau kelompok dukungan. Yang ke-19, jadikan pengasuhan sebagai pengalaman belajar. Pengasuhan adalah proses yang terus-menerus. Tidak ada orang tua yang sempurna dan setiap orang tua akan pernah melakukan kesalahan. Jadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran dan usaha untuk menjadikan anak lebih baik. Terima kritik dan saran dengan lapang dada dan teruslah mencari informasi dan pengetahuan tentang pengasuhan anak. Yang ke-20, selalu berdoa dan bersyukur. Pengasuhan anak adalah anugerah dan tanggung jawab yang besar. Selalu berdoa dan bersyukur atas kehadiran anak dalam hidup kita. Mintalah petunjuk dan kekuatan dari Tuhan dalam menjalani peran sebagai orang tua. Berdoa untuk menjadi sarana untuk mengajarkan anak tentang spiritualitas dan nilai-nilai agama. Dan dengan menerapkan cara-cara pengasuhan yang tepat, kita dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan berprestasi. Pengasuhan yang baik bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mendukung perkembangan emosional, sosial, dan kognitif mereka. Ingatlah bahwa setiap anak adalah unik untuk memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi, penting untuk menyesuaikan pendekatan pengasuhan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.